Sekarang saatnya kita bahas riding positionnya dia. Yup. Nah, untuk pertama, Honda CBR 150. Kalau ini Hah? gaya duduknya nih sport touring. Sport tapi stangnya walaupun stang jepit masih agak tinggi kan. Iya. Terus kakinya juga masih agak depan, Nyantai. nyaman. Duduknya dikit banget. Punggung Masih ya Aman lah. bungkuk dikit, jadi nggak gampang pegal. Ini. Sekarang pindah ke ya. Nah, kalau ini R15. super sport feeling nyebutnya ya Yamaha. Artinya Karena ini apa itu? bener-bener kayak naik motor balap tuh. Stangnya rendah, Hmm. joknya tinggi, footstepnya juga agak naik. Oh iya, dia udah underyoke ya? Oh iya, underyoke kan underyoke gini, wah. Nah ini Makanya mendukung super handlingnya, sport jadi kalau dengan posisi duduk kayak gitu, buang-buang main bedanya tuh enak banget. Yoi. Lebih gampang di handle. Waktu di sirkuit disentul juga enak banget loh ini. Rebah-rebah juga udah. Kalau gesek ini sebenarnya juga udah mendekati Sport ya? super sport feeling juga. Stangnya underyoke, di bawah segitiga, nunduk. Cuma, Joknya ternyata lebih rendah. iya, joknya rendah dan datar. Datar. Jadi posisinya ke super sport tapi sedikit nanggung. Mirip kayak naik Satria FU, cuma dikasih tangki. Ah, iya, Keunggulannya, mirip-mirip. dia pendek. Joknya pendek banget. Pendek banget. Jadi buat tinggi badan kurang dari 185 pun masih nyaman ya. itu Kaki masih masih bisa nampak ya. napak. Oh iya, kalau ngomongin handling gimana tadi? Kan udah sedikit disinggung nih. Kalau ini memang gabungan antara sasis Delta Box, upside down, dan dengan aluminium yang kaku pastinya kan. Handlingnya bisa dibilang paling ini ya, Paling stabil super ya. sport stabil ya juga ya, kaku karena kan. Walaupun stabil tapi nyamannya masih dapat. Kan Ribonya nggak pas. terlalu Masih, ya. kencang ya. Betul. Beda dengan gesek. Gesek tuh ribonya terlalu cepat. Terlalu cepat, jadi apa? Ngayun-ngayunnya lebih Ngayunnya berasa ya. Berasa banget. Nah kalau CBR ini bisa dibilang suspensinya terutama yang belakang ya paling keras ya. Paling Keras. keras. Karena kalau Dan- temu speedtrap langsung ya keras sama tuh. Tapi diajak nikung paling enak gini. Diem banget ya. Pelan-pelan ya dia. Iya ya, ribunya pelan ini. Betul. Tampangnya udah sporty banget nih, full firing, udah kayak motor balap. Nggak mungkin banget kalau yang beli nggak mikirin performa. Betul. Nah, masing-masing motor di sini punya keunggulan dari sisi teknologi yang membuat karakternya semua berbeda. Kita bahas urut ya dari gesek dulu nih. Gesek itu pakai konfigurasi overbore. Diameter pistonnya lebih besar dari stroke. Udah gitu pakai konstruksi kepala silindernya DOHC 4 trap dengan total body juga gede 32. Nah, ini karakternya khas banget overbore. Tenaganya teriak banget di atas. 7000 rpm ke atas baru badan berisi tuh sampai RPM tinggi banget. Bahkan limiternya sampai 13.000 rpm tuh kalau di takometer. Tapi bawahnya sayangnya Nah itu, kemarin saya waktu nyobain juga gitu. rasakan Bawahnya emang agak boyo ya. ada boyo. Kita emang harus pintar jaga RPM, main di RPM tinggi, power atasnya Nah, memang kalau enak. ketemu trek panjang, kosong itu enak banget. Waktu tuh. kita kemarin apa, Deno, Nah, dyno test ini tenaganya itu 15,82 dk dan dia peaknya dapatnya di sekitar hampir 12.000 rpm. Nah. Jadi emang di atas banget. Nah, kalau geser ke CBR nih, ini karakternya mesinnya square. Diameter piston sama struknya mirip tuh, 57,3 kali 57,8. Ini punya torsi yang cukup padat berisi di bawah. Jadi buat harian tuh enak ya kan? Enak kan? Karena padat langsung ada tuh. Cuman Hanya. kalau ketemu trek kosong, Nah, ketinggalan dia sama yang dua ini. karena Pada ngacir semua langsung. atasnya biasa aja Flat. kosong dan putaran mesinnya dia paling pendek. Iya. Limiternya dia hanya sekitar hampir 11.000 dia udah berbet tuh. udah berpikir. Betul. Dan menariknya ini motor ini DHC, tapi DHC-nya beda dengan DHC pada umumnya karena Pakai rocker arm. Kelebihannya dia Keunggulannya apa tuh? biar gesekan ringan. Sedang R15 ini sedikit berbeda karena mesinnya SOHC dan square ya, cenderung Betul. square. Nah, ini punya keunggulan di putaran bawah. Jadi torsinya emang enak di bawahnya ya. Betul. Buat harian tuh enak banget ini, torsinya gede. Cuma atasnya SOHC ini biasanya kurang nendang nih. Betul. Di R15 baru ini yang mau menambahkan variable valve. Variable valve itu mirip kayak VTEC. VTEC atau apa? Kalau VTEC VVA, Honda ya, kalau ya. VVA di Toyota. Ya, betul. Nah, kalau di Yamaha namanya variable valve actuation atau VVA. Keunggulannya apaan kalau pakai VVA ini, An? Dengan adanya VVA, saat putaran 7.400 rpm ke atas, cam yang ini tuh akan dipindah tuh dari lob yang rendah ke tinggi. Jadi di atas pasokan bensin dan udaranya juga banyak sehingga membantu sekali di putaran atas. Jadi tenaga atasnya juga tetap enak tuh. Jadi bawahnya udah torsinya enak sampai menengah, disambung lagi dengan tenaga atasnya juga besar. Makanya bisa jadinya terus ya. bawah atas enak nih. Kita Lengkap lah. kemarin juga udah buktiin waktu Deno ya. Hasil Deno kita lihat torsinya yang Nah, paling hebat itu betul. torsinya. Jadi dia cenderung flat. Betul, dari 4.000 sampai hampir 10.000 dia bisa flat sekitar 12 Nm. Itu makanya
saya bilang tadi enak banget. Bawa motornya nggak perlu capek, ngegas gede-gede. Kalau mau ngebut juga atasnya juga oke. Mantap deh ini. Sudah lihat kan hasil dyno-nya? Nah kalau itu kan grafik aja ya di atas dyno. Di atas aspal kita juga sudah melakukan pengetesan. Betul. 2 kali ya, kita ada tes Ya. akselerasi dan tes top Top speed. Nah kalau akselerasi mana yang paling kencang nih? Ternyata R15 ini paling cepet nih akselerasinya. Karena tadi didukung tenaga dan torsi yang besar. Nah, kalau bicara top speed, ternyata ini dua motor ini beda tipis banget. Kita waktu itu ngetes di Sentul ya? Di Sentul, Nah, sebelum R1, ini dapat 149, sedang gesek dapat 148. 148. Beda dikit. dua-duanya tanpa slip streaming. Harusnya kalau dengan slip streaming, suri angin atau treknya lebih panjang, Tentu bisa lebih mungkin dari bisa itu. lebih dari Ya. itu. Kalau yang CBR ya bisa dibilang paling rendah, sekitar 143, 144. Tapi untuk harian Cukup. ya cukup lah. Torsinya enak di bawah, buat harian enak. Nah, sekarang kita ngomongin konsistensi nih. Kalau GSX ini kan tadi udah dijelasin. Sering ngegas Ah. dalam-dalam nih. Jangan heran nih, kalau dapatnya 1 liternya hanya sekitar 34, 35 lah. Kalau CBR karena tadi torsinya juga enak buat harian, makanya lumayan nih sekitar 143. Irit banget. Ini masih lebih irit. Ini karena torsinya lebih gede, atasnya juga enak, nggak perlu gas banyak-banyak. Ini paling nggak bisa 146. Malah waktu touring Touring kita ya? 150. 150. Wih, ngeluarin dompet nih. Mau ngapain mas? Kena virus WannaCry. Widih, Hah? teman-teman ini WannaCry? bakal mau nembus salah satu motor ini nih. Mau beli motor, Wih, cuma sedap. kena WannaCry. Ini Nah, WannaCry mana sih? Yang Mau paling beli. murah ini. Itu Ini masih promo sampai bulan Mei Berapa 2017, 27,9 ya. Itu paling terjangkau Nah, tapi ntar awal Juni jadi 29,9. Tapi biarpun 29,9 ini masih tetap yang Paling paling murah, terjangkau paling ya. terjangkau. Jadi sebenarnya ini value-nya oke sih kalau menurut saya dengan fitur Iya. seperti ini, teknologi seperti ini, ada keyless, ada segala macam. Dia harganya bisa di bawah 30 juta. Ini jadi pilihan cukup masuk akal. masuk akal lah. Untuk CBR gimana nih? Kira-kira Kalau nggak harganya? salah tadi cek harga sekitar 33 juta ya. 32 33 juta On the road tergantung ya? on the road. Tergantung tipenya karena ada yang spesial merah ini kan memang mahal. Ya. Nah, ini Paling mahal nih. 34,5 juta ya. Wajar sih karena dapat bonus banyak ya. Upside down, pengenayun aluminium, velg besar. Oke juga sih. Jadi memang punya kelebihan masing-masing dengan harga segitu ya. Kesimpulannya. Dari 3 motor ini kita menyimpulkan bahwa Suzuki GSX R 150 ini cocok buat yang cari performa karena dia punya unggul di putaran atas ya. Powernya juga tergolong besar untuk ukuran motor sport 150 cc. Kemudian fitur-fiturnya, dia juga banyak fitur baru ya. Ya. Keyless satunya tadi. keyless. Keyless itu salah satu pelopor lah di kelas motorsport 150 cc yang sudah menggunakan fitur keyless. Lalu yang kedua, ini motor tadi sesuai buat yang badannya Ah, iya. mungil. Buat riding positionnya, buat Yang tingginya rider 165 165 lah ya, atau itu bawah. nyaman banget karena ramping, Dan kecil, pendek joknya. itu juga pendek joknya, kaki pasti nampak Nampak. ke tanah. Buat harian juga handlingnya ringan karena bobotnya sama 131 kilo. kilogram. Jadi oke lah, harganya paling bersahabat, fiturnya banyak, tenaganya gede. Oke, nah berikutnya yang kedua Kalau CBR CBR nih, 150. ini cocok buat yang nyari nyaman. Hmm. Karena posisi duduknya kaspot touring masih Santai. ya masih agak santai, Nggak masih agak kaku, tegak. nggak nunduk. Masih Betul. enak banget. Apalagi karakter mesinnya juga ini cocok buat harian. Kuat di putaran Torsi bawah ya. bawah, torsi jadi padat terus tuh. Jadi buat harian. Oh iya, santai, ininya, stop and go posisi juga bensin. enak. Nah, Posisi bensinnya juga Irit. irit 143 kan, ya, 1 tembus liter 43 kilo. 140 km per Itu termasuk irit tuh buat 150 cc. Hmm. Nah, terakhir R15. Nah, gimana? kalau ini yang paling mahal sih emang. Kita Ya. mengakui ini paling mahal. Cuma biarpun mahal, kita melihat sih value-nya fitur oke banyak lah. ya. Apa aja yang baru? Upside down, Sedon, pengenayun aluminium, sing velg alam, lebar. Lalu ada VVA, VA, super clutch, super clutch. assistant super clutch. Lagi tadi karakter mesinnya dia paling atas bawah Iya, enak. ngisi Jadi terus karena ada VVA-nya tadi. Dengan parameter-parameter tadi, kelebihan-kelebihan tadi, kami sih akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Yamaha R15 all new ini. Yamaha R15 sebagai Yang best sportback 150 saja di Automotive World 2017. 2017. Selain itu juga dapat penghargaan untuk best engine. Karena Karena tadi inovasi tadi ya, inovasi ada VVA. pada double valve VVA-nya. Dan asisten super clutch. Lalu dengan ada VVA tadi tenaganya besar di atas, torsi di bawah juga besar. Jadi atas bawah enak, makanya best engine. Nah, demikian komparasi dari kami. Semoga bisa menjadi panduan dalam memilih
motorsport yang cocok untuk Anda. Jangan lupa tonton dan subscribe Otomotif TV. Salam ngegas!